Welcome to MOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Ketemu dan berjumpa lagi di MOC, Mas Oji Channel. Channel yang kita kembangkan, channel yang kita dukung. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat dan bersemangat pastinya. Seperti biasa, kali ini kita ingin sharing dengan teman-teman semuanya informasi-informasi terkini, terupdate dan menjadi perhatian publik. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, kita ingin sharing dari sebuah informasi berita dari Kompas TV ya. Ini channel Kompas TV yang kita ambil. Ini bukan kriminal, bukan persoalan seperti kemarin ya, tapi kita mencoba kembali ke ranah politik. Nah, ini seru kalau bicara politik ya. Kita ingin coba cek berita yang kemarin sempat menghebohkan, menggemparkan. Apa itu? Sebuah manuver yang dilakukan oleh beberapa partai politik. Tahu ya teman-teman semuanya, ada koalisi baru yang terbentuk. Ya bukan baru sih sebenarnya, ada tambahan ya dari peserta koalisi. Kita tahu bahwa calon presiden yang sudah banyak disampaikan di publik ada 3, ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Nah, teman-teman semuanya, dari kubunya Pak Prabowo ada informasi terbaru. Teman-teman pada sudah tahu, ada tambahan 2 partai besar yang bergabung, yaitu Partai PAN dan Golkar. Nah, bagaimana informasinya? Dan kenapa tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan? Kok tiba-tiba ini ada perubahan dukungan? Yang awalnya kemarin Golkar digadang-gadang dengan PAN mendukung Pak Ganjar di PDIP. Tapi kok tiba-tiba harinya ke Pak Prabowo? Nah, yuk kita simak sebuah informasi berita yang nanti akan kita sedikit ulas ya. Kita simak beritanya. Partai Golkar dan PAN ikut menyusul PKB merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya mendukung bakal capres Gerindra Prabowo Subianto. Fenomena ini menyedot perhatian publik di tengah spekulasi kedua partai tersebut, yaitu Golkar dan PAN yang digadang-gadang merapat ke PDIP dukung bakal capres Ganjar Pranowo. Dengan deklarasi yang disampaikan pada Minggu pagi di Gedung Juang Menteng, maka tertutup sudah kemungkinan Golkar dan PAN mendukung Ganjar Pranowo. Di hadapan kader dan mitra koalisinya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan alasan Golkar akhirnya mendukung Prabowo. Ya, dihadiri langsung oleh ketua umum masing-masing partainya ya. Ada Pak Prabowo dari Gerindra, ada Pak Airlangga Hartarto, ini yang dari Airlangga Hartarto ini ya dari Partai Golkar, dan Pak Zulkifli Hasan yang biru-biru ini ya dari Partai PAN. Didampingi ini mitra koalisi yang udah lama ya gabung, yaitu dari PKB ada Cak Imin, atau Gus Muhaimin Iskandar. Nah, kita ingin tahu sih sebenarnya apa alasan dari 2 partai baru ini, maksudnya 2 partai yang baru bergabung ya, ini partai lama. Kenapa tiba-tiba mendukung Pak Prabowo? Kita lanjutkan ya teman-teman semuanya. Keberlanjutan program pembangunan dan tantangan ke depan menjadi alasan kuat Golkar memutuskan mendukung Prabowo. Kepemimpinan 10 tahun ke depan sangat penting, dan Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap. Indonesia sekarang sudah berada dalam track yang benar, yaitu pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan, di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Pastinya yang namanya baru saja bergabung ya memuji-muji gitu ya. Salah satu alasannya adalah Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin yang tepat untuk melanjutkan dari program-programnya Pak Joko Widodo. Dan orang yang tepat itu adalah Pak Prabowo. Nah, itu wajar lah ya, karena baru berkoalisi, memuji-muji ya pastinya. Nah, ini bagian dari alasan dari Partai Golkar. Tapi dengan demikian, manuver partai ini akhirnya juga ada yang merasa tersakiti barangkali ya. PDIP yang selama ini ya sudah juga menjalin kedekatan dengan Partai Golkar dan PAN, tiba-tiba ditinggal dan berbalik arah mendukung
Partai Gerindra atau Pak Prabowo. Kita lanjutkan teman-teman semua. Setelah deklarasi terbuka dari keempat partai, Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN, yang menarik ditunggu, siapa berikutnya yang akan merapat ke PDIP, menyusul P3 untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kendati PDIP dapat mencalonkan sendiri capres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, namun dalam konteks koalisi, hal tersebut tidak akan efektif. PDIP harus cari kawan koalisi tambahan seperti Partai Demokrat dan Nasdem yang hingga kini masih dipertanyakan soliditasnya di koalisi perubahan, atau hanya berhenti di P3. Yang jelas, PDIP menyatakan masih terbuka kepada siapapun yang akan berkoalisi di Pilpres, termasuk kepada Demokrat yang hingga kini semakin banyak disinggung oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Ya, akhirnya PDIP tentu harus berpikir ulang untuk menggait partai tambahan untuk menambah kekuatannya ya. Selama ini PDIP baru bersama dengan P3. Nah, yang diincer-incer nih kayaknya nih Demokrat ini, karena di koalisinya Pak Anies Baswedan dengan Partai Nasdem, Partai PKS, dan Demokrat ini belum solid ya, masih dipertanyakan konsolidannya. Maka PDIP bisa jadi ya, bisa saja ya mencoba untuk menggait atau menarik dukungan Partai Demokrat nih yang sering-sering disinggung oleh Mbak Puan Maharani ya, putrinya Bu Megawati. Kita lanjutkan teman-teman semua. Tanyanya ke Mas Ahaye. Ada rencana bertemu lagi dengan Mas Ahaye? Bisa aja dalam waktu dekat, nanti kita cari kesempatan apakah itu informal atau formal. Saya selalu ingin selalu melakukan silaturahmi. Ya. Peluang terjadinya kesepakatan baru di antara partai-partai yang tidak mendeklarasikan mendukung Prabowo hari ini masih terbuka hingga 19 Oktober mendatang ketika pendaftaran Pilpres dibuka. PDIP yang memiliki tiket otomatis mengusung capres juga masih cair bergabung dengan siapa. Pertemuan demi pertemuan tingkat elit merupakan bagian dari dinamika politik. Namun yang harus jadi prioritas bukan soal siapa kerjasama dengan siapa, namun soal visi, misi, dan program para bakal calon presiden jika memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Ya, sepakat bahwa pertemuan demi pertemuan bisa saja terjadi, ini bagian dari dinamika politik, tetapi yang paling penting bukan siapa dengan siapa ya teman-teman semuanya. Jadi bagaimana visi dan misi bisa saling menguatkan untuk satu tujuan, demi kemajuan bangsa Indonesia, demi kesejahteraan masyarakatnya ya, demi penegakan hukum dan lain sebagainya, demi keadilan pastinya. Jadi bukan masalah siapa dengan siapa, dapat apa gitu, enggak. Pastinya koalisi dibangun atas dasar kesamaan visi, misi, dan tujuan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Kita tunggu saja bagaimana manuver-manuver partai-partai lain di luar koalisinya Pak Prabowo ini. Ada PDIP yang masih sangat cair, Nasdem, Demokrat, PKS yang masih harus lebih solid lagi ya. Harus solid ya pastinya ya. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya apapun yang dijadikan alasan mereka bergabung, sebenarnya bukan hanya masalah nafsu politik untuk kekuasaan, tetapi sebenarnya politik ini untuk kesejahteraan sebenarnya ya, di mana Indonesia saat ini masih banyak mengalami ya kalau dianggap belum lah kalau disejahterakan semua rakyatnya, tetapi ada PR khusus ya, apa yang nanti akan harus ada perubahan lebih baik, atau mungkin keberlanjutan yang sudah ditanam oleh Pak Jokowi dilanjutkan lagi, apa yang akan dilanjutkan, dan perubahan apa yang mestinya harus diperbaiki. Itu yang paling penting saya kira ya. Jadi teman-teman semua, dari kejadian atau dari koalisi manuver-manuver partai politik ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak ada yang abadi dalam sebuah politik. Hari ini bisa bergandengan tangan, besok sore mungkin bisa berpisah. Nah, kita tunggu saja manuver partai-partai yang lain, dan kita harapkan semuanya untuk Indonesia maju, untuk Indonesia jaya, agar rakyatnya semakin bahagia, warganya semakin sejahtera pastinya. Terima kasih teman-teman semuanya udah membersamai kita semuanya. Kita undur diri. Saya mohon pamit.
Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu mendukung Mas Oji Channel dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih kebersamaannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.